tema yang diberikan tentang overcoming insecurity. Jadi sebelum saya memulai, kita mesti sepakat dulu bahwa pandemi ini harus kita rubah, yaitu menjadi akademi. Ya, kita mesti sepakat semua ya, pandemi menjadi akademi. Kenapa? Karena kalau bicara akademi, kita bicara tentang proses pembelajaran. Ya, bicara akademi membawa kita belajar untuk semakin menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Membawa kita kembali kepada back to the original purpose. Why God created male and female. Ya, supaya kita kembali kepada tujuan maksud Tuhan awal kenapa dia menciptakan manusia, laki-laki maupun perempuan. Nah, saya akan mulai karena penting, we have to go back to the original purpose. So kalau tidak nanti akan ada penyimpangan demi penyimpangan yang terjadi. Pernah satu kali penerbangan Korea Selatan, itu sekitar tahun 83 kurang lebih ya. Dia terbang dari JFK, New York, kembali ke Incheon, Seoul. Dan pada waktu itu belum ada sistem GPS. Pada waktu itu adalah sistem koordinat. Entah kenapa pilotnya nggak taat kepada sistem koordinat itu, sehingga terjadi deviasi. Deviasi kurang lebih nggak besar, cuma sekitar 1 derajat saja. Tapi ketika ditarik perjalanan jauh, ribuan kilometer, maka telah terjadi deviasi yang semakin melebar, penyimpangannya semakin melebar. Tanpa terasa mereka sampai di atas Laut Okhotsk, zona militer Uni Soviet waktu itu. Uni Soviet waktu itu adalah negara superpower, saingan Amerika Serikat. Dan tanpa babi bu, pesawat sipil penumpang ditembak oleh Uni Soviet waktu itu dan meledak di udara. 240 penumpang plus kru meninggal dunia. Kenapa? Karena terjadi deviasi, karena pilot tidak mentaati sistem navigasi. Maka kita lihat kenapa seringkali muncul penyimpangan-penyimpangan dalam tujuan kita, termasuk membangkitkan rasa insecure dalam diri kita. Karena memang kita tidak berjalan dalam apa yang Tuhan tetapkan dalam diri kita. Mari kita akan lihat lebih dulu di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Ini original purpose ya, why God created male and female. Dalam Kejadian 1:26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Let us make man in our own image and our likeness, kata Tuhan. Di sini tiap kita original purpose-nya, kita dicipta serupa segambar dengan Tuhan. Semua kita ini diciptakan terlahir punya nature. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, kita punya nature yang sama dengan Tuhan. Kata segambar ini, kata Ibraninya adalah selem. Selem itu istilah peperangan ya, di mana kerajaan A melawan kerajaan B. Lalu kalau kerajaan B kalah, maka di kerajaan B dibangunlah patung daripada raja di kerajaan A. Dan kemudian patung inilah dari raja di kerajaan A ini ditaruh di kerajaan B untuk menyatakan bahwa kerajaan B telah ditaklukkan oleh kerajaan A. Semua kita, tanda petik, seperti patung-patung yang Tuhan tempatkan di planet bumi ini. We all aliens in the world. Kita semua ini alien ya. Kita ini dikirim sama Tuhan. Because the real us is our spirit. Nah, lalu kita dikasih badan tubuh yang terbuat dari tanah. Jadi kita bukan berasal dari bumi ini. Kita ini punya nature yang sama seperti Tuhan. Ya, kata rupa di situ, serupa itu kata Ibrani yang dipakai adalah demut. Kata demut itu seperti rambu-rambu lalu lintas. Ya, seharusnya
Orang melihat kita, orang melihat Kristus. Kita jadi rambu-rambu buat dunia ini untuk menunjukkan jalan kebenaran dan hidup. Tetapi kita tahu Adam jatuh dalam dosa dan kemudian keadaan menjadi berubah segala sesuatunya. Maka dosa mulai bekerja dan akhirnya manusia mengalami deviasi penyimpangan dan tidak berjalan dalam purpose yang Tuhan mau. Next slide. Kita lihat berikutnya. Nah, setiap orang manusia selalu punya tubuh, jiwa dan roh. Ya. Semua kita pasti ada tubuh, ada jiwa dan ada roh. But the real us is our spirit, not our body. Ya, manusia kita semua adalah makhluk yang kita ini makhluk roh yang tinggal di dalam tubuh dan yang memiliki jiwa. Saya ulangi ya. Semua kita adalah makhluk roh yang tinggal di dalam tubuh dan yang mempunyai jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kemauan. Ya. Dokter berkata ilmu kedokteran mens sana in corpore sano. Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi dalam Alkitab diajarkan dalam 3 Yohanes 1 ayat kedua bahwa kalau jiwa sehat itu akan mempengaruhi badan jadi sehat. Nah, makanya kita semua itu memiliki kesehatan jiwa itu menyebabkan tubuh menjadi sehat. Ya. Nah, kesehatan jiwa ini penting sekali mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita berperasaan, cara kita berperilaku. Ya, makanya jiwa ini jangan dipandang remeh. Sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kalau jiwa kita sehat itu sama pentingnya. Kalau fisik kita sakit, kalau jiwa kita sakit, itu juga sesuatu hal yang tidak enak, ya, tidak baik. Tolong kalau saya ngomong jiwa sakit ini jangan orientasinya orang gila ya. Tolong ya, ini jiwa sakit, mental illness ini kan ada banyak macam ya. Jadi jangan berpikir seperti di Indonesia ini. Sampai di Indonesia ini orang kalau ada masalah kejiwaan, orang nggak mau pergi ke psikolog, orang nggak mau pergi ke mana dokter jiwa. Alasannya apa? Wah, ntar gue dibilang sakit jiwa, gue ntar gila-gila. Enggak gitu loh. Beda sama negara-negara maju. Ya, mereka bahkan pendeta pun ya, anak saya ambil studi sudah selesai S2 di Amerika, mengambil studi psikologi konseling. Dia cerita dia hadir di sebuah gereja Amerika di sana bahwa pendetanya itu minggu pagi itu bisa khotbah itu begini. Beberapa hari lalu saya pergi ke psikolog saya konseling. Kenapa saya konseling? Kok saya merasa ada hubungan saya dengan istri saya agak terganggu. Nah, itu buat orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang modern itu sudah dianggap hal yang wajar gitu ya. Tapi kalau khususnya Indonesia nggak mungkin ya pendeta sampai ngaku seperti itu ya. Kita kan pengennya pendeta kelihatan kayak malaikat semuanya gitu. Ya, padahal kita nggak perlu sembunyikan hal-hal seperti itu ya. Bisa seburuk penyakit fisik hanya tidak terlihat kalau masalah kejiwaan. Ya, ada orang punya sakit kepala, tapi juga ada yang kanker, sama kejiwaan sakit di bidang jiwa kita yaitu pikiran, perasaan, kemauan seperti itu juga. Ya. Nah, bahkan statistik menunjukkan 1 di antara 5 orang menderita isu kesehatan jiwa per tahunnya. Bahkan sekarang masa pandemi ini yang mengejutkan ya. Siapa di sini suka nonton drama Korea, drakor? Itu di Korea Selatan sekarang selama pandemi ini 40% penduduk Korea mengalami apa yang disebut mental illness, gangguan kejiwaan, stres, sampai kepada depresi. Bahkan ujungnya yang paling buruk namanya skizofrenia. Betul-betul ya gangguan kejiwaan yang serius itu. Next slide. Di Indonesia kita lihat, next slide tolong. Di Indonesia sekarang pas pandemi ini, menurut Perhimpunan Dokter Ahli Jiwa terjadi peningkatan ya menjadi 57% yang sedang mengalami gangguan kejiwaan. Lalu
Bahkan dampaknya sekarang karena orang stres, work from home, di Semarang saja, Semarang nih 300% orang meningkat perceraian. Di Bandung orang sampai antri mengurus perceraian. Jadi memang pandemi ini Alkitab katakan ini masa sukar. Masa sukar itu kalepos. Kalepos dalam Inggrisnya perilous. Itu membahayakan, menyusahkan sedang terjadi. Nah, mari menyadari bahwa kebutuhan kita sebagai manusia dan kita mengakui sumber masalah-masalah jiwa kita. Setiap orang butuh apa? Rasa berharga, butuh kasih sayang, butuh rasa aman. Nah, secure itu kebutuhan kan jiwa kita. Butuh memiliki tujuan hidup dan ini harus dipenuhi dan tentu dipuaskan oleh hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi buat anak Tuhan pun bukan berarti mereka mengalami bebas dari masalah kejiwaan. Ya, dan memang akar muasalnya tadi kita lihat adalah itu dosa. Ya, dosa itu membuat kita tidak sampai kepada original purpose, tidak bisa sampai kepada destiny kita. Ya, tapi by the grace of God, bahwa oleh anugerah Tuhan kita akhirnya ditebus dan diselamatkan. Di bawah masalah kejiwaan atau mental ada ketidaktaatan akan hukum moral Tuhan yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Dan iblis membuat kita percaya bahwa kita bisa mengatasi masalah ini dan memenuhi kebutuhan utama kita tanpa Tuhan. Itu tipuan yang terjadi. Saya mulai dulu ya, membuka wawasan kita betapa kita mesti menyadari tentang jiwa ini jangan main-main gitu ya. Tidak semua karena dosa. Ya. Tidak semua loh ya. Tapi terkadang memang penderitaan juga merupakan proses Tuhan menyempurnakan anak-anaknya untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan. The main goal of our life is to be like Jesus. Itu tujuan utama hidup kita. Not to be rich, not to be famous. Bukan supaya jadi kaya atau bukan jadi terkenal. Nggak salah dengan kaya, jadi kaya maupun terkenal. Tapi the main goal of our life is to be like Jesus. Christ likeness, imago Dei, imago Christi, itu yang harus kita kejar ke sana. Nah, kita lihat Yesus sendiri pun pernah punya masalah kecemasan. Yesus sendiri punya masalah rasa takut. Ingat dalam Matius 26 ketika dia berdoa di Taman Getsemani, ya, ketika dia tahu bahwa dia cara matinya yang sangat mengerikan. Tapi itu ketakutan-ketakutan yang wajar. Tiap orang pasti punya itu. Ya, yang wajar. Nah, ini kita lihat ada beberapa rasa takut yang memang tidak wajar. Yang itu terus menggerogoti hidup seseorang. Manifestasi daripada insecurity. Kita lihat ya. Manifestasinya. Pertama apa? Tidak pede. Gitu ya. Ada rasa malu. Saya dulu pernah mengalami ini sebelum mengalami merdeka di dalam belief system, pola pikir saya. Karena ketinggian saya hanya 158 cm saja. Jadi saya SMA, saya sekolah itu padahal sepatu saya sepatu olahraga kan, sepatu model-model bukan model pantofel kan. Saya harus ganjel pakai kapas supaya lumayan tambah tinggi 2-3 cm. Hai. Aduh gitu ya. Dan banyak hal ya, tidak punya keyakinan diri gitu. Insecure dalam relationship ini manifestasinya. Ya. Ketidakrasa amanan dalam hubungan misalnya dengan teman lain. Soal teman hidup. Seperti itu. Ada orang sampai nggak amannya sampai dia berpikir apa udah mau ada orang mau sama aku ya. Aku ini badanku pendek kayak gini. Aduh badanku kok melebar ya ke kanan ke kiri dan bertambah luas wilayahnya. Aku kelihatan nggak cantik loh, aku nggak cantik. Nah itu timbul di pikirannya. Lalu kemudian masuk ke perasaannya, lalu mulai masuk ke tindakannya. Nah ini seringkali orang itu akhirnya nggak bisa merdeka betul. Takut tersaingi. Gitu ya. Bahkan bisa takut tersaingi dengan sesama teman sepelayanan. Sesama gereja. Bisa. Itu bisa terjadi karena masalahnya itu di dalam jiwanya.
punya perasaan minder, takut gagal. Ya, sebelum memulai sesuatu, aduh enggak, aku enggak sanggup deh. Aku ntar kalau enggak berhasil malah aku malu, aku bisa dipermalukan orang. Itu manifestasi yang kita bisa lihat, termasuk takut penolakan. Ya, sampai akhirnya ada beberapa orang sampai enggak mau terlambat menikah. Ya, bukan Elvan loh ya. Itu kenapa? Karena mencoba memulai PDKT tak khawatir ntar, ya kalau aku diterima, ntar gue ditolak gimana, gue akan malu, bla bla. Itu masalah yang timbul dari kejiwaan ya. Rasa cemas muncul dalam diri kita. Seperti itu. Lalu kemudian insecure tentang tubuh secara penampilan fisik. Kenapa ya aku kok pesek gini ya gitu. Sebetulnya bersyukur ya, yang penting walaupun pesek lubang hidungnya yang penting menghadap ke bawah. Bayangkan kalau lubang hidung Anda menghadap ke atas semua. Anda kesulitan di musim hujan yang sudah semakin mendekat ini. Airnya nampung semua gini terus masuk ke gereja. Begitu sampai gereja keluar tunas kecil, pohon kecil. Ya, semua orang punya masing-masing ada yang punya rasa tidak aman. Ya, tentang fisiknya, takut ditolak, takut malu, takut tersaingi. Ya, lalu termasuk apa? Jealousy. Medsos ini hati-hati. Aduh, dia subscribernya lebih banyak dari gue nih. Waduh, followernya dia udah sampai sekian, gue cuma segini. Nah, itu makanya sekarang banyak di masa seperti ini berlomba-lomba ya untuk di medsos kepingin wow tampil gitu. Padahal dalam satu penelitian dari dunia psikologi, ya ini saya percaya di sini nggak ada ya, dari 144 orang 145 yang ikut nggak ada. Tapi ada orang-orang yang di luar 145 ini itu yang mengunduh semuanya masuk di Insta, Facebook, apa ya, kirim upload sampai 1 hari berapa kali itu, tiap hari begitu itu. Sebetulnya ada sesuatu di dalam dirinya gitu. Dia butuh diterima, dia butuh dihargai dan sebagainya. Ya, kita mesti jelas itu semuanya. Nah, tapi juga hati-hati pula dengan rasa bersalah yang palsu. Ya, dimana seringkali kalau rasa bersalah yang benar itu ketika kita tahu bahwa sesuatu yang melanggar firman, kita hidup dalam dosa dan Roh Kudus mengingatkan. Tapi ada juga rasa bersalah palsu itu yang seperti menimbulkan rasa tidak enak dalam perasaan ya. Misalnya, aduh, saya tadi cuma biasanya kita berdoa katakanlah setengah jam praise and worship pribadi. Tadi misalnya cuma 5 menit karena kita bangun kesiangan. Lalu kita aduh rasanya nggak kudus deh, aku cuma doa 5 menit gitu. Aduh aku baca Alkitab sementara temanku sudah bisa baca Alkitabnya bisa 1 hari bisa 3 pasal, sementara aku cuma 1 perikop. Nah, jadi rasa tersaingi dan sebagainya itu kan palsu sebetulnya. Padahal hubungan dengan Tuhan tidak ditandai dengan banyaknya Alkitab dan banyaknya berdoa. Ada banyak orang rajin berdoa di menara doa karena kenapa? Nggak betah di rumah. ya, tapi nggak ada di sini, nggak ada di sini. Itu di kutub utara bagian pedalaman yang diam dalam gua-gua tepi jurang 500 meter perempatan jalan Gang Buntu. Next slide lagi. Ya. Nah, mari kita mulai melangkah lagi lebih jauh. Sekarang setiap orang pasti punya ada rasa-rasa bidang-bidang tertentu yang dia rasa tidak aman. Maka yang harus kita lakukan, carilah titik sensitif kita masing-masing itu apa. Di mana dia. Ya, ada orang titik sensitifnya ketika dia merasa kalau dia lihat orang memandang dia fisiknya gitu, aduh, dia pasti sesuatu jelek. Nah, itu ada satu prasangka yang muncul dalam pikiran kita. Semua kita harus ngerti ya, titik sensitif saya ini apa. Ya, kalau orang bahas soal misalnya tentang uang. Nah, itu tiba-tiba ada rasa kok enggak enak ya seperti ini. Karena apa? Ternyata dia punya pengalaman masa lalu soal dengan keuangan.
cek baik-baik titik sensitif kita dari mana. Semua orang pasti memiliki titik rasa tidak aman, pasti. Jadi tema ini bagus banget gitu loh ya. Membuat kita jadi jujur. Kita jadi be yourself, jadi diri kita gitu. Ya, semua orang pasti ada titik-titik rasa tidak aman. Ya, tapi nanti kita lihat ini masalah kadarnya. Ya, ada yang memang terlalu gede akhirnya sampai akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa, jiwanya nggak tenang. Tidak perlu malu, perhatikan ya. Tidak perlu malu kalau kita punya masalah insecurity dalam diri kita. Sekali lagi saya katakan, tidak perlu malu untuk mengakui. Share to your leader, share to your mentor, share to your father. Ya, beritahukan, saya kok punya perasaan gini ya. Saya kok merasa tidak aman dalam diri saya. Itu ya. Jadi nggak perlu merasa malu seperti itu. Ya. Dan ketika kita mulai mencoba memiliki perasaan tidak perlu malu untuk mengakuinya, itu akan ada nilai positif membuat kita jadi merdeka, plong karena mengungkapkan itu. Apalagi kalau ada di sini para pemimpin di sini, jangan pula kita karena merasa pelayan Tuhan, wah, ini pemain musik, ketua cool dan sebagainya, maka I'm the holy one. Do not try. Ya, nah kita ini jangan lupa loh ya. Seperti saya, pendeta, ada lagunya di Indonesia. Pendeta juga manusia. Ada pula titik-titik rasa tidak aman. Kita juga harus akui itu. Gitu ya. Lalu terbukalah dengan mengkomunikasikan dengan orang yang lebih dewasa. Tentunya mungkin gembala kul kita, mentor kita. Ya, ayo berani mengkomunikasikan, mulai terbuka. Semua perasaan ataupun insecurities yang kita punya itu. Sebutkan, sampaikan. Tidak masalah, nggak apa-apa. Seperti itu ya. Lalu kemudian kita lihat bagaimana hubungannya dengan fatherless di sini. Ya, ini parenting. Ini kadang-kala ini juga pengaruh masa lalu kita karena kekurangan kasih bapak. Dan saya membaca beberapa literatur, ternyata terbesar orang mengalami insecurities itu karena fatherlessness. Ya, ini yang penyebab terbesar ya. Tentu ada pola asuh, lingkungan, DNA, pola pendidikan, ya itu menentukan. Tapi yang terbesar ternyata fatherlessness. Muncullah yang disebut fatherlessness generation. Ya, gelas kasih sayangnya nggak penuh. Akibatnya bertumbuhlah jadi pribadi-pribadi yang sebetulnya kelihatannya oke secara fisik, tapi di dalam jiwanya dia butuh untuk ditolong. Seperti itu ya. Tapi saya percaya malam hari ini adalah malam kesembuhan. Saya percaya malam ini adalah malam kesehatan jiwa, kesegaran. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan yang menjamin. Daud berkata dalam Mazmur 62, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Sebab hanya dekat Allah kiranya aku tenang. Mazmur 23 berkata, He restores my soul. Ia yang menyegarkan, memulihkan jiwaku. Dalam jiwa ada pikiran, perasaan maupun kemauan. Firman Tuhan selalu ada jawaban. Next slide lagi. Saya tunjukkan how to-nya ya. Jadi it's okay to not be okay. Beberapa orang sudah pernah nonton rupanya ini. Termasuk pendeta Ronnie Daud Simeon sudah nonton sampai habis. Gara-gara work from home, banyak di rumah. Saya jadi nonton ini karena saya suka tentang masalah-masalah kejiwaan ya. Dan saya sudah menuntaskan drakor ini. So kalau ada di antara kalian, ya ada titik-titik kelemahan di jiwamu, ada rasa insecurity dalam dirimu, it's okay to not be okay.
Kasih tahu kalau ada di sebelahnya, it's okay to not be okay. Lu nggak usah malu, akui aja, komunikasikan. Daripada lu simpan sendiri lama-lama lu apa? Gila. Ya, it's okay to not be okay gitu ya. Haleluya. Elva nonton nggak nih? Dia ada di menara doa terus. Berdoa siang malam dengan tidak jemu-jemu. Ya. Oke. Lanjutkan lagi ya. Secara cepat lagi. Aduh, slide-nya masih banyak. Jadi ada lagi wujud yang berikutnya. Manifestasi yang berikutnya. Misalnya takut gagal. Ya tadi ya, takut penolakan, takut hukuman. Gitu ya. Merasa dirinya apa? Nggak layak untuk dikasihi. Memang aku ini layak untuk dihukum. Ada perasaan-perasaan yang muncul seperti itu. Wujud-wujudnya. Takut merasa malu dan sebagainya ya. Hopeless dan sebagainya. Itu masalah-masalah kejiwaan. Ya, sekali lagi jangan malu mengakui, apalagi kepada kakak-kakak rohani kita. Sharingkan, perkatakan ya. Next slide lagi. Secara cepat. Next. Nah, sekarang mari kita menemukan apa yang disebut dengan our insecurities. Ya. Coba lihat masing-masing ya. Ini kayak terapi kejiwaan ini. Kita itu maunya di-approve di bagian apa dalam diri kita? Kita itu maunya diakui di bagian apa dalam diri kita? Temukan itu, mulai lihat. Oh, saya itu kalau pelayanan, saya itu senang kalau orang bilang, aduh, thank you, pelayananmu memberkati aku ya. Wah, saya itu senang kalau seandainya apa yang saya kerjakan ini tuh diperhitungkan. Ya, orang mengatakan, thank you ya, kamu dong, you did your job, wah keren banget gitu ya. Nah, temukan kita itu apa, berhubungan dengan apa? Misalnya membutuhkan kata-kata pujian kah, ya dan sebagainya. Nah, juga temukan misalnya begini, kita tuh paling takut orang tuh ngomong apa tentang kita. Ya, ini mesti ditemukan. Orang kalau ngomong tentang kita, ketakutan apa yang bisa muncul? Aku khawatir orang salah persepsi tentang aku. Nah, ini mesti temukan. Kalau Anda temukan, ada orang misalnya ngomong di depan kita, ngomong gini sambil lihat wajah kita. Padahal itu orang itu ngomong soal yang lain. Kita udah rasa, aduh pasti ini ada sesuatu ini. Wah, dia ngomongin saya gitu. Nah, itu perlu kita bereskan itu. Ya, harus kita akui. Iya ya, aku kok suka begitu ya. Ada orang ngomong-ngomong gitu sambil melihat gue, aku rasa itu ngomongin gue gitu. Ya, jadi kita menemukan titik-titik mana kelemahan-kelemahan kita itu supaya kita bisa sembuh. Next slide lagi. Ya, termasuk ini juga hati-hati karena belief system kita sangat menentukan siapa diri kita, mau orang lain maupun dunia yang kita hadapi ini. Dan tentu ini akan mempengaruhi feeling dan doing kita. Ya, jadi jangan remehkan dengan masalah-masalah kejiwaan. Nanti saya akan tunjukkan how to solve the problem. Next lagi secara cepat kita lebih menuju ke how to, siapa tahu nanti ada pertanyaan. Nah, solusinya bagaimana? Ini ada salah satu model counseling ya untuk bisa menolong orang bisa keluar dari segala bentuk insecurities-nya itu. Ada beberapa model ya, tapi saya cenderung menggunakan apa yang disebut dengan CBT. CBT ini Cognitive Behavioral Therapy. Ya, kurang AL ya. Cognitive Behavioral Therapy. Ya, jadi ini dia mulai melatih pola pikir seseorang. Ini penting sekali ya, because you are what you think. Kamu akan jadi apa yang kamu pikirkan. Ya, next slide lagi. CBT namanya ya. Tolong next slide. Nah, modelnya seperti ini saya jelaskan ya. CBT merupakan sebuah ide yang berdasarkan pada bagaimana kita berpikir menentukan perasaan dan tindakan kita. Jadi dimulai dari proses berpikir, menentukan perasaan kita, akhirnya menentukan tindakan kita. Saya kasih contoh alurnya ya.
Misalnya dari kiri itu, sesuatu sedang terjadi. Bisa apa saja terjadi. Lalu kemudian kita mulai memikirkan hal-hal tertentu apa yang telah terjadi di sini. Habis kita pikirkan, lalu kemudian mengalami perasaan, emosinya berdasarkan pikiran ini, dikirim dari pikiran, masuk ke sini. Ya, lalu kemudian beresponlah kita sesuai dengan pikiran dan perasaan itu dengan tindakan. Jadi ngerti ya alurnya ya, mulai dari 5 indera. Sebelah kiri itu apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita raba, ya, apa yang kita kecap itu mempengaruhi pikiran kita, lalu mempengaruhi perasaan, lalu kemudian mempengaruhi tindakan. Dan ini diakui di dunia psikologi ya. Next slide. Nanti saya kasih contohnya. Nah, contoh misalnya ya, karena kita di sini banyak yang pemuji sebagai manusia tentang ini, sebagai worship leader misalnya atau song leader. Misalnya gini, pertama dalam keadaan gimana? Lupa lirik waktu nyanyi, false waktu mimpin pujian, gitu, suaranya nggak tepat pada sasaran, seperti itu ya. Nah, apa yang terjadi? Maka timbul pikiran, waduh, aku ini WL buruk ya, aku gagal ini. Nah, habis dari pikiran berkata begitu, perasaan kita nyambung, cemas, rasa malu, kecewa kepada diri sendiri. Ya, ini saya pernah alami soalnya. Ya, lalu kemudian ya sudah, aku memang nggak baik. Aku mau bilang sama ketua departemen profetik, aku mengundurkan diri deh. Nah, ini lihat. Ya, ini kalau nggak dipelihara, nggak di-manage pikirannya, akhirnya mengundurkan diri. Ada banyak-banyak orang yang mulai meninggalkan pelayanan gara-gara dia sedang berhadapan dengan insecurities di dalam dirinya gitu. Padahal dia bisa disembuhkan. Next slide lagi. Next slide. Nah, ini sekarang kalau kita ambil menggunakan CBT yang sehat. Sekarang kita menggunakan pola pikir yang sehat. Jadi, waduh lupa lirik nih. Ya, ada teman saya mimpin pujian nyanyi lagu lama dulu. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Gitu kan? Dia lupa ya. Aku ingin selalu di dada. Karena lupa. Ada teman saya berkata, kau Allahku yang adil. Nah, waktu dia nyanyi itu dia lupa. Allahku yang adil atau Allahku raja ya. Itu bisa lupa kan, bisa saja blank. Ada pendeta besar di depan situ. Atau ada cewek yang dia sukai lagi datang ke situ. Sambil mimpin pujian nyanyi. Kau Allahku yang seradil. Loh, seradil. Dijadikan satu. Adil sama raja jadi satu. Saya pernah diundang Pak Bambang Yonan di Medan. Terus yang mimpin pujian itu seluruh lagunya tuh lagu album saya. Ya dia pilih, mungkin dia tahu bahwa besok yang mimpin pujian Roni Daud Simeon, maka dia pilih lagu-lagu album saya. Nah, waktu itu lagi lagu, ini sudah lama ya. Lagu yang Bapa, Engkau sungguh baik. Nah, waktu itu intro mulai, saya kan tahu lagu itu kan. Oh, ini lagu ini Bapak sungguh baik, saya nyanyi. Dia nggak pas, mungkin grogi ya. Bapak. Dia nyanyinya begitu. Nah, kalau orang nggak bisa manage dengan CBT, dia akan berkata, aku pemimpin pujian yang jelek. Aduh, malu aku dilihat Pak Roni. Sudah aku mengundurkan diri saja gitu ya. Tapi kalau orang yang mau melatih CBT-nya dengan baik, maka walaupun dia lupa lirik, false, maka dia berkata, enggak apa-apa, aku memang membuat kesalahan. Toh aku kan masih belajar, dan aku akan mencoba lagi. Nah itu mestinya, ya. Lalu perasaannya berkata, lega, ya, wajar kok bisa salah, gitu ya. Yang penting kan nggak berbuat dosa, gitu ya. Namanya juga perasaan gitu. Dan kemudian apa yang saya lakukan? Saya mau latihan lebih. Saya akan menguasai teksnya dengan baik. Saya akan memberi waktu lebih banyak untuk berlatih. Nah, itu respon yang positif. Ya, jadi bisa memahami semua ya. Untuk apapun yang kita sedang hadapi soal pikiran,
perasaan dan tindakan. Next slide lagi. Next. Jadi prosesnya begini. Ya, tolong dimajukan semua, masuk. Jadi informasi yang datang masuk ke dalam pikiran kita, namanya conscious mind. Ya, baik itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita jama. Nah, kalau terus menerus repetition terjadi, maka akan di-download masuk ke alam bawah sadar, subconscious mind. Ya, dari mata masuk di pikiran, ya, lalu kemudian download, bang, masuk ke perasaan. Gitu ya. Nah, ini kalau sudah masuk ke perasaan, masuk ke alam bawah sadar di sini, maka mudah untuk menguploadnya. Saya tunjukkan lagi supaya kalian jelas. Next. Nah, akibat diulang, dilihat terus, ya, kita download ke hard drive kita, subconscious mind. Akhirnya you become what you continually hear. You become what you continually see. Ya, yang kita dengar berkali-kali, yang kita lihat berkali-kali, masuk di pikiran, download, masuk ke alam bawah sadar. Ya, next slide lagi. Nah, perlu di-upload nanti. Saya contoh ya, semua contoh. Sekarang yang di bagian Pak Elvan boleh dibuka, itu kan ada beberapa orang di situ. Saya menyebutkan nama seorang politikus yang dulu ya pernah mengaku bahwa dia digebukin. Dia politikus ini perempuan. Mengaku pernah digebukin. Ya, mengaku di airport di Bandung digebukin. Terus ternyata dia operasi plastik ternyata. Ya kan? Sebutkan inisialnya saja. Siapa? Inisial aja. RS. Nah, ya, dari mana Pak Elvan bisa tahu? Karena berkali-kali mendengar, berkali-kali melihat berita. Lalu repetition, pengulangan itu dari conscious mind turun subconscious mind. Lalu kemudian terjadi di-upload. Ya, saya tadi mencoba mengupload pikiran kita. Sama ketika kita sedang menghadapi sesuatu masuk di pikiran kita, terus lebih dalam lagi masuk ke subconscious mind, timbul perasaan. Ya, nanti kalau ada trigger, ada hal-hal tertentu yang menyinggung perasaan, yang melukai, keluarlah. Itu semuanya yang ada di dalam seperti ini. Makanya perlu untuk digali ya. Next slide. Ini cara orang Israel mendidik anak-anak supaya pengulangan ya, repetition. Nah, karena Yesus berkata dalam Markus 7, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya, itu semua dari dalam sini. Next. Makanya Yesus bilang yang menajiskan bukan makanan dari luar ke dalam, tapi yang dari dalam keluar. So, Alkitab berkata bahwa as a man thinketh in his heart, so is he. You are what you think. Apa yang dipikirkan seseorang, demikian pula iya. Jadi kita sama seperti yang kita pikirkan. Jadi cognitive behavioral therapy ini penting sekali. Manage ya your mind. Manage. Next slide lagi. Nah, itu cara pertama. Pola pikir dirubah, ya. Pola pikir taklukkan dengan firman Tuhan. Ketika saya di rumah sakit COVID-19, saya masuk 21 Maret yang lalu. Besoknya 22 Maret, saya terima kabar beberapa teman-teman saya yang saya kasihi, pendeta-pendeta yang kena COVID pada meninggal. Waduh, pikiran saya langsung mulai terganggu. Disinilah peperangan rohani terjadi. Apa yang saya lakukan? Saya mulai menggunakan cognitive behavioral therapy. Saya aktifasi pikiran saya sesuai firman. Filipi 4 ayat 8 berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang murni, semua yang adil, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji.
pikirkanlah semuanya itu. Saya pikirkan firman dalam diri saya. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Itu cara pertama ya. Cara yang kedua adalah minta kita terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus sekali untuk seumur hidup. Tapi dipenuhi Roh Kudus harus setiap hari. Karena Roh Kudus fungsinya apa? Next slide. Mengingatkan akan seluruh kebenaran. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Menghibur kita kan? Menghibur jiwa kita juga akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi Roh Kudus itu akan menaruh firman yang telah kita baca, yang kita telah download sampai ke subconscious mind kita. Nah, kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak pernah mendownload firman Tuhan ke dalam pikiran sampai subconscious mind, Roh Kudus mau ingatkan apa? Roh Kudus tidak mungkin mengingatkan sesuatu di pikiran kita tanpa kita lebih dulu download firman Tuhan. Tanpa lebih dulu kita baca. Maka itu disiplin rohani untuk bisa mengalahkan apa yang disebut insecurities dalam diri kita. Kita harus punya disiplin rohani. Baca kitab suci. Renungkan. Nah, waktu kita baca berkali-kali itu masuk di sini, mulai renungkan, downloadlah dia ke subconscious mind. Sehingga kalau ada masalah yang datang, muncul rasa tidak aman, maka Roh Kudus akan menolong untuk upload semuanya itu firman yang kita pernah baca. Sehingga kita bisa mengatasi pikiran negatif dan kita langsung mengendalikan perasaan. Dan kita bisa take action dengan benar, berespon dengan benar. Next slide lagi. Ya, jangan lupa tetap waspada karena iblis terus berusaha. Next. Ya, dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, dia mau menembakkan panah apinya kepada kita. Sadar berjaga-jagalah. Iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman muncul karena apa? Pendengaran akan firman. Makanya firman itu berkuasa sekali ya. Next slide lagi. Nah, ini yang terakhir. Tetaplah di dalam komunitas. Ya, jangan mencoba keluar dari komunitas. Jangan bergerak sendirian. Rentan sekali kita akan mengalami penyerangan lewat perasaan insecurity gitu. Ya, Yesus berkata di dalam Matius pasal 11, saya bacakan ya buat kita semuanya. Ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini orang yang mengalami kejiwaan, ya, masalah kejiwaan. Yang letih lesu, berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dahsyat sekali. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan perhatikan, jiwamu akan mendapat ketenangan. It is well with my soul. It is well with my soul. Kita jadi tenang. Ya, kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalau firman memerintah dalam hidup kita. Pikiran negatif gampang kita patahkan kembali dengan perkataan firman. Proclaiming the word. Merenungkan firman. Mulai kita download kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya Roh Kudus akan ingatkan. Dan yang berikutnya, tinggal dalam komunitas. Sehingga kita bisa sharing, curhat. Dan kita boleh saling membagi, saling mendoakan, saling menguatkan. Jangan jadi Tarzan. Tarzan itu sendirian. Tarzan itu cuma mitos. Nggak ada sesungguhnya. Cuma bergelantungan dari pohon satu ke pohon yang lain. No. Miliki komunitas dengan baik. Dan sharingkan. Jangan malu mengakui punya titik-titik kelemahan dalam masalah insecurity kita. Saya percaya Roh Kudus akan menyembuhkan kita, menghibur kita, dan membebaskan kita sehingga kita bisa merdeka terbang tinggi seperti Raja Wali. Amin. Terima kasih Pastor Roni untuk firman yang telah memberkati kami semua. Sekarang kita akan memasuki Q&A session. Oke, pertanyaan dengan vote terbanyak yang pertama. Pak Roni, apakah anxiety disorder dikarenakan oleh kurang iman? Sepertinya gereja tidak menyarankan orang untuk mencari psikolog atau psikiater dan dicap tidak percaya Tuhan
bisa menyembuhkan. Silakan, Itu Pastor. dia. Itu dia. Saya jawab satu-satu aja ya. Itu masalahnya yang sekarang terjadi. Ya, apalagi di Indonesia. Kita selalu mengeneralisasi bahwa semuanya itu cukup didoakan. Kita bukannya tidak percaya kuasa nama Yesus loh ya. Tapi ada bagian-bagian kejiwaan itu nggak cukup cuma didoakan. Itu butuh konseling. Butuh profesional yang bisa menangani kita. Syukur-syukur kalau di gereja disediakan psikolog anak Tuhan. Syukur-syukur kalau gembala-gembala ketua kul-kulnya udah dilengkapi bagaimana bisa menjadi lay counselor. Ya, tapi kebanyakan ya di Indonesia khususnya itu menganggap bahwa kalau pergi ke psikolog itu atau ke psikiater apalagi itu identik orang sakit jiwa, gendeng. No, itu satu anggapan yang salah. Ya, saya pun kalau saya punya masalah, saya datang kepada otoritas rohani lebih tinggi. Bapak rohani saya Pak Arifin. Saya mesti terbuka. Ya kan? Jadi tolong stigma yang menganggap orang pergi ke psikolog, psikiater itu salah, keliru. Contoh terakhir, saya jawab begini. Satu kali ada orang, waktu ada pesawat jatuh dulu itu, ada satu keluarga yang udah punya tiket, hotel, semuanya Korea. Mereka mau tur ke Korea, satu keluarga. Gara-gara ada pesawat jatuh, istrinya berkata, batal, takut. Takut banget, anak-anak kecewa semua. Lalu diserahkan kepada saya. I am the pastor, the holy man. Apa yang saya lakukan? Aku doain, aku usir roh takut, roh cemas dalam nama Yesus, keluar. Tetap dia takut tuh. Tetap dia nggak mau berangkat ke Korea tuh. Udah saya doakan lagi gini. Utara, selatan, barat, timur. Tetap tuh dia nggak mau. Saya putus asa nih. Tuhan, apa harus saya doa puasa khusus nih? Saya ingat saya punya teman di Jakarta, pendeta dokter Pak Dwijo Saputro. Saya telepon beliau, Pak Dwijo, ini loh ada orang yang takut karena ada pesawat jatuh, batal mau ke Korea. Saya udah doakan, aku udah tengking roh takut, tapi tetap nggak selesai Pak. Gimana ini Pak? Ketawa dia, hahaha, Pak Roni, itu ada masalah hormon di otaknya Pak, ada ketidakseimbangan. Loh, jadinya gimana Pak? Bawa sini, tak kasih obat beres. Oh gitu ya Pak ya. Saya merujuk pergi ke Siloam karena Dokter Dwijo ada di sana. Lalu kemudian apa yang terjadi? Minggu depan orangnya ke Korea. Aduh saya malu. Jadi jangan semuanya tuh mesti kita ngeroh yang mesti ditengking apa enggak. Kalau urusan kejiwaan kita juga harus tahu kalau itu kita enggak sanggup harus merujuk kepada ahlinya. Ya, psikolog. Tapi menurut saya cari psikolog yang Kristen, anak Tuhan. Ya, oke. Baik, terima kasih Pastor. Terus pertanyaan selanjutnya, Pastor Roni, bagaimana menghadapi teman-teman yang suka menjatuhkan secara halus? Contohnya ketika PDKT dengan cewek cetar, saya diberi nasihat untuk tahu diri karena beda level. Saya tambahin, Pastor, sebenarnya kalau teman kita masih bisa set boundaries lebih gampang ya. Tapi gimana kalau itu adalah keluarga, especially keluarga inti, kalau kayak saudara kandung atau bahkan orang tua. Silakan. Ya, saya balik pertanyaan, where is your faith? Melangkah dulu. Jangan nggak melangkah udah itu kan menimbulkan itu tadi CBT ya. Aku ini dibilang kan tadi lihat lewat proses 5 indera kan ya, dengar kabar, wah kamu nyebut dong, nyebut, but. Nggak mungkin kamu bisa lah gini. Lalu kita olah di pikiran kita, iya ya, aku ini memang nggak layak ya, aku nggak ganteng, aku orang miskin, dia orang pinter, cewek itu anak orang kaya gitu. Akhirnya perasaannya apa? Melo, ya, mengasihi diri sendiri. Kasihan deh lu. Ya, udah jangan harap deh. Ya, lalu kemudian actionnya apa? Nggak berani maju. Tapi coba kalau kita menggunakan CBT dengan baik. Saya dicipta serupa segambar dengan Tuhan. Saya biji matanya Tuhan.
Roh Allah di pihakku, roh yang di dalamku lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Nah, lalu menimbulkan perasaan apa? Tenang, mantap. Nah, dari perasaan tenang, mantap gitu, now it's time for me to take action. Wah, saya akan dekati cewek itu. Nah, gitu dong ya. Kalaupun seandainya ditolak, kenyataannya, sorry ya, aku enggak mau memikirkan dulu, kita sahabat aja gitu. Nah, kalau kita responsibility dengan benar, oke, hari ini aku ditolak, enggak apa-apa. Aku akan berpikir, ini mungkin bukan kehendak Tuhan. Atau berpikir berikutnya begini, sekarang kamu bisa menolak, one day. Wah, saya kenal itu beberapa orang, gimana ditolak 3 kali loh. Dikasih, dibalas surat pakai tinta merah lagi. Jangan harapkan. Waduh, itu sudah gak ada jalan kan. Tapi dia berkata, rawi-rawi rantas, malam-malam tuntas. Otot kawat balung mesti keringet medang jahe. Bersama Yesus aku lakukan perkara yang besar. Tidak ada mustahil bagi Tuhan dan tidak ada mustahil bagi aku yang percaya kepada Tuhan. Hari ini mereka sudah menikah. Gitu ya. Oke, lanjut Maya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengatasi insecurity ketika melihat mantan yang baru saja putus sudah dapat yang baru, sedangkan saya sampai sekarang belum menemukan yang baru buat di PDKT? Tenanglah jiwaku, walau belum dapat ganti. Itu lagi-lagi kan, itu masalah bagaimana jiwa kita. Jadi sebetulnya manage your mind, ini penting ini. Ya, kelola pikiran saudara, karena masalahnya itu semua dari sini. Kalau sini nggak dikelola, sakit mah kita. Ya, ada banyak penyakit-penyakit yang muncul karena mesin ini. Kalau ada dokter yang ikut di sini pasti mengakui apa yang saya katakan. Saya 2 kali masuk UGD. Gara-gara apa? Pikiran. Akhirnya masuk ke mah saya. Asam lambung naik, GERD, saya pikir sakit jantung. Saya pergi ke UGD. Dokter bilang, Bapak nggak apa-apa jantungnya Pak. Lu kenapa dok? Bapak asam lambung, GERD. Kasihan deh loh. Gitu ya. Jadi tenang. Ya, buat bangun belief system dalam pikiran kita. Memang bukan jodoh gua. Nggak apa-apa. Aku nggak jadi sama dia. Tuhan sudah sediakan yang jauh lebih baik dari aku. Nah, saya sharing. Saya pernah dicampakkan perempuan. Waktu cinta saya, waktu kuliah lagi mekar-mekarnya. Saya ditinggal menikah sama cewek yang saya sayangi. Rasanya gelap. Gelap rasanya, nggak ada harapan dong. Kalau saya tipe pria yang kalau foto karakter kuning 6 ya. Kalau aku cinta seseorang, aku berikan semuanya. Makanya risikonya kalau lagi masalah, habis sudah. Saya ngalami itu. Saya akhirnya lari ke minuman alkohol, mabok-mabokan. Saya ke dunia malam, apa semua. Demi melupakan cewek itu. Tapi nggak bisa tuh. Sampai akhirnya saya menemukan jawaban di dalam Kristus. Singkat kita saya bertobat. Selalu saya ngerti firman. Saya melatih pola pikir saya. Saya ngomong gini, terima kasih Tuhan. Saya percaya one day. Saya nggak jadi sama dia, Tuhan sudah sediakannya terbaik. Dan tidak lama sesudah itu, oh glory. Saya ketemu sama Nancy Limantono yang adalah istri saya sekarang ini. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya menikah sama cewek yang tadi itu. Saya nggak bisa bicara sharing firman di depan kalian. Ya, jadi tenang. Our God is the God of purpose. Ingat itu. Ya, behind anything bad can happen. But remember, God still sit on the throne. God still in control. Nah, oke, lanjut lagi Maya. Terima kasih Pak Roni. Pertanyaan berikutnya, it's okay not to be okay. Kadang-kadang sebagai orang Kristen kita takut untuk show insecurity di hadapan orang-orang, terutama gereja. Jadinya kita jadi munafik. How to solve this? Ya, tadi saya sudah bilang, bangun kesadaran untuk kamu berani mengakui. Tentunya ya jangan ketemu semua orang ngaku, ketemu semua orang enggak lah ya kan. Ketemu kepada misalnya
mentor kita, gembala kita. Pokoknya otoritas rohani yang kita bisa, tentu harus ada yang disebut dengan relationship yang bagus ya. Sehingga kita kalau ngomong itu, dia bisa ngerti perasaan kita dan dia bisa simpen itu. Gitu ya. Jangan cerita ke orang yang suka meleter ya. Gue kasih tahu ya rahasia gue ya gini ya. Oh tenang, lu beres sama rahasia lu. Gue jagain. Habis itu cerita ke sini, cerita ke sini. Jangan sama orang yang seperti ini, jangan. Ya, ceritakan kepada orang yang bisa pegang rahasia. Ya, termasuk isi hatimu yang kegundahan kita, kelemahan kita, itu ceritakan. Enggak apa-apa, kita perlu. Saya sampai ya melayani, ada pendeta loh. Ini pendeta loh ya. Jemaatnya udah 10 ribuan. Lalu kemudian pokoknya waduh, kalau sekali khotbah PK-nya tuh Elvan, PK-nya bisa 40 juta sekali khotbah. Lalu dia punya perlengkapan keren-keren. Tapi setiap kali pulang dari KKR khotbah di gereja, pulang selalu feel lonely. Aneh kan? Aduh, rasa itu sampai dia nggak bisa ngatasi. Akhirnya apa? Drug. Pendeta loh. Ya, minum obat, drug. To cut the story short, ketemulah dia dengan saya. Dia sharingkan pergumulannya. 2,5 jam dia ngobrol, saya dengerin. Saya nggak bilang, terkutuklah engkau, bertobatlah, kamu hamba Tuhan tersesat di jalanmu. No man. Pendeta juga manusia. Saya dengerin dia ngobrol. Saya cukup dengerin, saya nggak banyak omong. Dan saya hanya mengatakan sepatah dua patah. Lalu saya doakan dia. Dia nangis, dia cuma bilang gini, thank you ada orang mau dengerin aku. Nah saya juga berterima kasih kalau dia mau jujur. Jadi perlu terbuka. Temukan orang yang bisa dipercaya. Ya, untuk mengungkapkan. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengatasi insecurities jika kita takut atasan atau teman-teman kerja menganggap performance kita tidak memuaskan kalau kita sekali membuat kesalahan di pekerjaan? Ada juga yang lagi populer belakangan ini adalah imposter syndrome, yaitu perasaan takut bahwa orang lain bakal ngerasa kalau suatu hari kita ini terbuka bahwa kita adalah orang yang paling buruk untuk pekerjaan ini. Gimana nih Pastor? Betul sekali. Sekali lagi kembali, CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Ini penting. Kembali di bagaimana how to manage your mind. Ya, jadi Alkitab bilang jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, Roma 12, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, ini mesti diisi firman. Direnungkan, download firman, download, repetition, ulang terus. Dari conscious mind di sini, masuk ke download subconscious mind. Bang! Nah, apa yang firman Tuhan katakan, itu yang kalian percayai. Ya, nggak usah terpengaruh perkataan orang lain. Firman Tuhan mengatakan apa? Itu saya percaya. Saya kasih contoh. Ketika saya 16 hari di rumah sakit, udah pakai bantuan pernafasan. Jadi bukan cuma oksigen ya, udah bantuan pernafasan, lalu ada nebulizer dimasukkan karena COVID itu. Badan saya demam tinggi 39 derajat, batuk terus-menerus. Lalu kemudian intimidasi datang dari iblis. Mati kamu. Mati kamu. Tidak ada harapan kamu. Lihat tuh, orang-orang lain pada meninggal. Waduh. Apa yang saya lakukan? Saya mulai tadi Filipi 4 ayat 8. Saya arahkan pikiran saya. And then also proclaiming the word of God. Very important, very powerful. Proclaiming. Saya ngomong begini. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya sebutkan 1 Petrus 2 ayat 24b. Oleh pilu-pilu Yesus Kristus aku sembuh. Ya, 1 Korintus pasal 10 13 ayat 10. Pencobaan ini pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Tuhan sudah memberikan saya jalan keluar untuk mengatasi ini. Nah, ketika saya download firman, saya renungkan firman, lalu saya proclaiming the word,
maka mematahkan segala bentuk intimidasi, mematahkan segala bentuk pikiran yang salah. Sehingga akhirnya saya bisa belajar CBT, saya gunakan pikiran firman, lalu perasaan saya jadi damai, akibat damai saya bisa tidur dengan baik, action saya percaya Tuhan saya pasti sembuh. Dan saya mengalami mujizat. Amin. Pertanyaan berikutnya, apa pandangan Bapak atas terapi dari psikolog untuk isu mental, yaitu dengan meditasi dan dengan menerapkan mindfulness? Kenapa mengikuti kelas meditasi sepertinya ditentang oleh gereja? Meditasinya lihat-lihat dulu. Kalau meditationnya the word of God, firman, it's okay. Tapi kalau meditasinya seperti budaya timur itu yang memanggil arwah atau apa, jangan. Ya, ada kekuatan-kekuatan transcendence. Itu orang datang pergi ke Bali sekarang. Ya, ke Bali bukan untuk lihat pemandangan. Ada orang datang ke Bali itu untuk mengalami pengalaman transcendence, suruh meditasi dulu. Lalu kemudian dimasuki makhluk-makhluk roh-roh yang lain. Nah, itu yang nggak boleh. Resikonya di situ. Meditasi sederhana. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Udah deh, Yesus bilang gini loh. Langit bumi, heaven and earth will pass away, but my words shall not pass away. Itu jelas. Ya kan? Dan Yosua 1:8. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan renungkanlah itu siang dan malam. Jadi itu proses repetition from conscious mind download to your subconscious mind. Lalu akibatnya apa? Kamu akan bertindak hati-hati, kamu akan beruntung, kamu akan berhasil. Loh, itu firman. Jadi saya ajak kalian, firman itu nomor 1. Punya disiplin, baca Alkitab, renungkan. Nanti kita bisa lupa the same day. But one day ketika punya masalah, Holy Spirit akan ingatkan tadi itu. Yohanes 14 tadi. Roh Kudus akan ingatkan. Ini loh, saya upload ya. Pikiran firman yang pernah kamu baca. Itu diingatkan. Nah kalau kita nggak baca, Roh Kudus ingatkan apa? Yang diingatkan nanti drakor semua kan? It's okay not to be okay. Moon embracing the sun. Vagabond. Kingdom. Aduh, work from home. Banyak waktu di rumah jadinya nonton, bro. Oke, lanjut Maya. Terima kasih, Pastor. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mengatasi rasa takut gagal atau hilang semangat setelah banyak kali berusaha tetapi selalu gagal? Gini, kalau memang itu sudah berusaha, kita mesti teliti dulu. Titik sensitif kita itu apa yang menyebabkan. Kadangkala itu berhubungan dengan masa pola asuh kecil kita. Apakah ada peristiwa-peristiwa yang traumatis yang kita alami? Misalnya, dulu kita pernah enggak naik kelas. Enggak naik kelas sampai 2 kali. Ya toh, lalu kemudian kita dihukum sama model pendidikan dulu kan di strap di depan kelas. Suruh berdiri atau suruh nulis tulisan sampai 500 kali. Ya. Nah, itu pengalaman-pengalaman itu mesti diberesin. Ya, akar-akar yang menyebabkan trauma masa lalu, kegagalan masa lalu, atau juga itu tadi mungkin pernah mengalami kegagalan dalam hubungan. Ya, baik itu hubungan dengan keluarga maupun hubungan dengan lawan jenis. Seperti itu. Itu mesti disembuhkan. Ya, saya pikir kalau kita ketemu seperti ini mesti diselidiki, perlu dikonselingi seperti itu ya. Karena kan tadi ini takut gagal terus-menerus ya. Jadi itu sudah mulai ke lebih hal yang lebih berat lagi. Jadi perlu dikorek masa lalunya ya, lalu kemudian cara menyelesaikannya lagi saya sering menggunakan CBT ini, atau misalnya ada lagi metode yang lain namanya I statement. Tapi gak cukup waktu saya mau jelaskan, tapi mulai sekarang latih. Ya, mulai latih dengan perkataan firman, sharingkan
ya kepada kakak-kakak rohani kita. Ya. Lalu kemudian mulai proclaiming the word. Katakan, ya bersama Yesus aku lakukan perkara-perkara yang besar. Aku dicipta serupa segambar dengan Tuhan. Aku bukan dicipta untuk menjadi gagal. Aku dicipta dan Tuhan menjamin bersama Tuhan aku lakukan perkara yang besar. Jadi mesti dibangun dan itu mesti berulang-ulang loh ya. Enggak dalam satu malam. Ingat sekali lagi ya buat semua kita ya. Enggak asal sini tumpangi tangan. Dalam nama Yesus sembuh. Enggak. Masalah kejiwaan beda loh ya. Itu perlu dilatih. Makanya kalau orang konseling itu datang tuh harus ada perkembangannya. Kita catat. Hari ini sejauh ini. Nanti janjian ketemu lagi sejauh ini. Karena itu seperti terapi. Itu seperti menyembuhkan sesuatu. Kita ke dokter pun ya beberapa kali kita harus untuk dokter fisik pun kalau kita. Jadi jangan takut. Enggak apa-apa. Kamu kalau punya pengalaman seperti itu mulai bertekun untuk bisa memecahkannya. Bisa datang ke konselor. Bisa datang kepada pembina rohani kita. Dan mulai disiplin CBT yang saya sudah ajarkan tadi, proclaiming the word, latihan terus di depan kaca ngomong sama dirimu. Ngomong di depan cermin. Kasih tahu apa kata firman Tuhan tentang kehidupan kamu. Seperti itu. Kalaupun toh seandainya mental kondisi seperti ini, saran saya, pergilah ke konselor yang profesional, ada anak Tuhan. Entah itu psikolog, entah itu psikiater. Kalau psikiater itu sudah ada hubungannya, mungkin ada masalah hormonal dalam diri kita. Otak kita ada ketidakseimbangan. Nah itu perlu dokter psikiater yang perlu kasih obat. Ya, itu nggak cukup ditumpangi tangan, didoakan. Jadi seperti itu saran saya. Oke, waktunya hampir habis. Masih banyak pertanyaan, tapi saya ambil yang terbanyak vote-nya. Jadi ada 2 pertanyaan yang mirip. Yang pertama, bagaimana caranya untuk mengingatkan teman yang overconfidence dan omongnya besar, tetapi sebenarnya menutupi kelemahan. Terus pertanyaan kedua juga tentang teman. Kalau ada teman yang belum Kristen, apakah ke psikiater adalah jalan untuk menghilangkan insecurity-nya? Apa ada advice lain yang bisa kita lakukan untuk orang tersebut selain mendoakan? Saya jawab dari nomor 2 dulu ya. Untuk pergi ke konselor ataupun psikolog profesional atau dokter jiwa, itu kalau memang penanganan awal dengan konselor di gereja nggak berhasil. Itu maksud saya ya. Perlu merujuk ke sana. Karena kita kadang-kala di gereja kita memang bukan orang profesional untuk menangani masalah seperti itu. Jadi jangan malu ke sana. Ya, tapi kalau di gereja, makanya ini saya penting sekali gereja orang-orangnya diperlengkapi betul. Ketua-ketua komsel harus diperlengkapi dengan teknik konseling yang untuk lay counselor, untuk istilahnya kaum awam. Itu ada step-stepnya dan saya pernah belajar itu untuk ikut bagaimana kita sebagai pendeta pun terampil memberi konseling. Sehingga kita tidak malu bila saya gini, oh gitu ya, oke. Masalahmu ini ternyata kita sudah berkali-kali berat. Saya rujuk kamu ya ke psikolog. Seperti saya tadi, saya rujuk kamu ya ke psikiater. Karena ini ada masalah hormonnya. Jadi gitu ya, kita juga jangan malu. Wah gue gak dipakai Tuhan nih, gue kurang pengurapan nih, gue gak bisa. Jangan. Ntar kita yang pihak konselor pun malah kita yang insecurity. Ya. Nah, pertanyaan pertama saya lupa dari Maya. Pertama terakhir. Yang pertama tadi tentang teman yang overconfidence tapi sebenarnya menutupi kelemahan. Ya, cara kita how to menyampaikannya itu yang kita mesti bijaksana ya. Jadi jangan kita lu tahu nggak lu orangnya gini, jangan. Itu ya. Kamu bisa ngomong begini sama orang seperti itu. I feel, saya rasa ya, nah gitu. Kamu nggak langsung judge itu. Saya rasa kamu hari-hari ini beda deh dalam mengungkapkan sesuatu. Ya, itu membuat saya kok jadi rasa nggak enak ya, gitu ya. Sebetulnya saya butuh kamu tuh lebih jujur sama aku, lebih terbuka sama aku. Nah gitu ya. Jadi waktu menyampaikannya itu kamu ngomong mulai dengan gini.
I feel aku merasakan sedih loh ya kalau aku lihat kamu seperti ini gitu loh. Nah, jadi utarakan I feel perasaanmu, lalu kemudian apa yang kamu butuhkan, what you need tentang orang itu. Saya sebetulnya membutuhkan kamu itu orangnya bisa terbuka dengan saya gitu. Nah, itu akan membiarkan dia untuk bisa berbicara lebih jauh karena biasanya begitu tuh butuh penerimaan. Ya. Jadi ini ada teori lagi, model yang lain tentang I feel itu. Seperti itu. Ya, seperti itu Maya yang bisa saya jawab. Pastor, bentar, ada pertanyaan terakhir dari jemaat di Malaysia. Jadi gimana mengatasi mood jelek atau ngerasa demotivated sehari-hari di masa COVID? Karena kita kan tahu di Malaysia lockdown-nya berlanjut terus dan berdampak ke bisnis dan kerjaan. Itu saya alami loh ya. Saya waktu di rumah sakit itu betul-betul karena itu lembah bayang-bayang maut. Ya, saya pikir memang waduh kalau nggak pertolongan Tuhan saya sudah meninggal. Nah, tapi begini, pulang dari rumah sakit itu pun saya harus penyesuaian, saya harus peperangan rohani saya di situ, yaitu mengolah pikiran saya ini. Ya, dan itu yang membuat istri saya heran loh. Sayang, kamu tuh sudah punya kekebalan tubuh, jadi lebih tenang. Tapi saya jadi lebih berhati-hati. Saya pencet tombol lift pakai siku, net gini. Ya, jadi istri saya bilang kamu kok jadi parno gitu. Ya itu awal-awal saya baru sembuh itu sempat terjadi begitu. Tapi kemudian apa yang saya lakukan? Nah ini yang saya lakukan. Saya tahu Mazmur 62. Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Apa yang saya lakukan? Saya memberi waktu lebih, saya cari wajah Tuhan. Saya nyembah. Saya menyembah, saya dekatkan diri. Tuhan kasih ketenangan kepada diri saya. Dan itu yang menolong saya jadi pulih. Ya, sehingga saya nggak khawatir takut mati lah, takut kena COVID. Tapi saya juga nggak sengaja loh ya. Keluar gua nggak mau pakai masker. Ya, enggak, saya tetap pakai masker. Tapi yang berubah sekarang pola pikiran saya. Ya, saya lebih dekat kepada Tuhan. Saya ingat janji-janji Tuhan tentang kesejahteraan, tentang damai sejahtera. Lalu saya proclaiming the word. Dan saya merdeka, saya bersyukur. Tuhan menolong saya. Jadi pendeta pun bisa loh ngalami seperti itu ya. Oke. Yes, sekali lagi terima kasih untuk Pastor Roni Daud Simeon yang udah memberkati kita semua. Ya, kita so blessed. Thank you, Pastor. Dan kita juga merindukan kehadiran Pastor Roni di Singapura. Begitu Singapura buka, harus cepat datang. Yeay. Dan terus makan Thai food di lantai 3 Orchard Towers. Itu kesukaan Pastor. Iya.